Wa faslu masyghulin biharfi jarri au bi idhofatin kawaslin yajri. Wa faslu masyghulin bermula memisah masghul dari syaghil atau memisah fiil dari domir biharfi jarin dengan huruf jer au bi idhofatin atau dengan idhofah itu yajri berlaku apa faslu masyghulin kawaslin seperti halnya menyambung masyghul dengan syahil atau menyambung fiil dengan domir. Nah, kalau contoh-contoh di atas itu dominannya adalah antara fiil dengan domir bertemu langsung. Seperti contoh yang terakhir disebutkan, Zaidun akramtuhu. Ya, akramtu yang merupakan fiil ini bertemu langsung dengan domir, yakni hu syahil, akramtu masyghul. Nah, ternyata kalau seandainya antara fiil sebagai masyghul dengan domir sebagai syahil ini dipisah oleh huruf jer atau dipisah oleh mudhof, maka hukumnya itu sama seperti ketika fiil nyambung dengan domir. Artinya hukum model pembacaan 5 dari mulai wajib nasob, kemudian wajib rofa, kemudian boleh nasob, boleh rofa, dan salah satunya diunggulkan dan seterusnya, itu sama persis. Seperti kalau seandainya antara masyghul dengan syaghil dipisah oleh huruf jer, contohnya adalah Zaidun marortu bihi. Zaidun bermula Zaid, itu marortu lewat siapa saya, bihi bertemu dengan Zaid. Zaidun ini isim sabik, marortu ini adalah fiil atau masyghul, kemudian hi dalam lafaz bihi adalah syaghil. Nah, antara marortu dengan domir hi dipisah oleh huruf jer berupa ba. Gitu ya. Kita bisa bacanya Zaidan marortu bihi gitu. Atau kita bisa baca Zaidun marortu bihi. Bisa baca rofa, bisa baca nasob. Tapi yang unggul kalau dalam contoh ini adalah rofa. Karena terhindar dari faktor-faktor yang mewajibkan syaghil ini terhindar dari faktor yang menyebabkan isim sabik ini terbaca nasob atau wajib terbaca rofa, atau dia terhindar dari isim sabik unggul dibaca nasob, atau terhindar dari faktor yang membuat isim sabik boleh dibaca nasob dan boleh dibaca rofa secara seimbang. Karena terhindar dari faktor-faktor tersebut, maka isim sabik yang lebih unggul adalah dibaca rofa. Karena tidak mengira-ngirakan fiil dengan mengira-ngirakan fiil itu lebih unggul tidak mengira-ngirakan fiil. Selain dia terhindar dari faktor-faktor yang disebutkan di atas. Kalau kita bacanya rofa Zaidun ya, berarti dia menjadi mubtada. Kalau kita baca Zaidan, berarti sebelum lafaz Zaidan ini kita kira-kirakan fiil yang sama dengan fiil yang tampak. Yang sama secara makna, tapi kalau dalam contoh ini seperti yang disinggung dalam awal bab, kita kira-kirakan jawaztu Zaidan marortu bihi itu. Yang pasti antara fiil dengan domirnya, antara masyghul dengan syaghilnya dipisah oleh huruf jer. Itu nanti konsekuensi atau kriteria hukumnya sama seperti ketika fiil bertemu langsung dengan domir. Kemudian contoh Zaidun zurtu akhohu. Zaidun ini adalah isim sabik, zurtu ini adalah fiil, kemudian hu dalam lafaz akhohu adalah syaghil atau domir. Antara zurtu sebagai masyghul dengan hu sebagai syaghil dipisah oleh lafaz akho, yang dimana akho ini merupakan mudhof, hu-nya sebagai mudhof ilaih. Dan ini
hukumnya sama seperti halnya ketika zurutu bertemu langsung dengan hu gitu. Sama dalam arti ya unggul rofa, kemudian unggul nasob dan seterusnya sesuai dengan kasusnya masing-masing. Kalau di sini contohnya adalah yang unggul rofa, berarti Zaidun bermula Zaid itu zurutu mengunjungi siapa aku, akhohu terhadap saudaranya Zaid. Tapi boleh juga kita baca Zaidan dengan mengira-ngirakan fiil yang sama dengan fiil yang tampak. Berarti sebelum Zaid kita kira-kirakan zurutu. Bacanya nanti zurutu Zaidan, zurutu akhohu gitu. Atau nanti zurutu akho Zaidin ya. Cuman kan kalau lafaz yang dikira-kirakan itu nanti tidak bahasanya itu tidak mempengaruhi terhadap i'rob, meskipun ketika dikira-kirakan lafaz Zaid ini menjadi mudhof ilaih, tapi karena mudhof ilaihnya tiada, hanya sekedar dikira-kirakan, maka si Zaid ini ya tidak terbaca jer tapi terbaca nasob gitu. Kemudian wasawwi fi dzal babi wasfan amal bil fi'li illam yaku mani'un hasol. Wasawwi dan samakanlah siapa kamu fi dzal babi dalam bab ini wasfan terhadap isim sifat za amalin yang memiliki pengamalan bil fi'li dengan fi'il. In lam yaku jika tidak ada apa mani'un perkara yang mencegah itu hasolah hasil apa mani'un. Dalam bab istighol samakanlah isim sifat. Isim sifat yang dimaksud di sini adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Isim sifat yang memiliki pengamalan. Isim sifat yang memiliki pengamalan itu adalah isim fa'il atau isim maf'ul yang tidak berzaman madi. Seandainya berzaman madi maka isim fa'il atau isim maf'ul tidak bisa beramal. Samakanlah isim sifat yang memiliki pengamalan dengan fi'il jika memang tidak ada perkara yang mencegah terhadap isim sifat ini untuk beramal. Seperti contoh pertama untuk isim fa'il, Zaidun ana doribuhu al-ana. Zaidun bermula Zaid, ini isim sabik. Itu anak bermula saya, itu doribuhu, orang yang memukul siapa saya terhadap Zaid. Lafaz doribu ini adalah masyhul, masyhul yang berupa isim sifat yang berupa isim fa'il ya. Hu ini adalah syagil atau domir yang membuat sibuk terhadap doribu, sehingga doribu mengabaikan beramal kepada lafaz Zaid. Al-ana di waktu ini ya, Zaidun isim sabik, kemudian doribu adalah masyhul yang berupa isim sifat, tepatnya adalah isim fa'il, kemudian hu-nya ini adalah syagil. Kemudian ini berlaku istighol, artinya kita baca Zaidun bisa, kita baca Zaidan juga bisa. Kalau kita baca Zaidan berarti kita harus mengira-ngirakan masyhul sebelum lafaz Zaid. Kita harus mengira-ngirakan lafaz ana doribun sebelum lafaz Zaid. Berarti ana doribun Zaidan, ana doribuhu al-ana. Anak bermula saya itu doribun, orang yang memukul Zaidan terhadap Zaid. Anak yakni bermula saya itu doribuhu, orang yang memukul siapa saya terhadap Zaid al-ana di waktu ini. Gitu ya. Boleh baca rofa lafaz Zaidun, boleh juga baca nasob lafaz Zaidan dengan mengira-ngirakan lafaz ana doribun sebelum lafaz Zaidan. Atau contoh yang isi maf'ul, ad-dirhamu anta mu'tohu. Ad-dirhamu bermula dirham, itu anta bermula kamu, itu mu'tohu, orang yang diberikan siapa kamu terhadap dirham. Ad-dirhamu ini isim sabik, kemudian mu'to ini adalah masyhul yang berupa isim sifat, tepatnya adalah isim maf'ul.
kemudian hu adalah syahil. Sehingga ini adalah rangkaian istighol. Kita bisa membaca ad-dirhamu anta mu'tohu, kita bisa membaca ad-dirhama anta mu'tohu. Seandainya kita baca ad-dirhama anta mu'tohu, maka sebelum ad-dirhama kita mengira-ngirakan mashhul yang sama dengan mashhul yang tampak, sehingga kira-kiranya adalah anta mu'ton ad-dirhama anta mu'tohu. Anta bermula kamu, itu mu'ton orang yang diberi, siapa kamu, ad-dirhama terhadap dirham. Anta yakni bermula kamu, itu mu'tohu orang yang diberi, siapa kamu terhadap dirham, gitu. Nah, hal ini berlaku selagi isim sifat tidak memiliki mania, tidak ada pencegah yang membuat isim sifat ini gagal untuk beramal. Salah satu pencegahnya itu seperti isim sifat ini kemasukan al. Semisal kita ucapkan Zaidun ana al doribuhu al ana, maka nanti doribunya selaku isim fa'il gagal beramal. Atau ad-dirhamu anta al mu'tohu, juga lafaz mu'tohu gagal beramal karena ada pencegah berupa al.